Hagia Sophia kamu lihat apa lagi Turki? Nah, karena waktu gue itu cuma 12 jam kan, itu kan 12 jam itu tuh belum termasuk balik ke airport. Jadi secara nyata gue di sana cuma 8 jam di Istanbul itu. Jadi sebenarnya mepet banget kan ya 8 jam gitu. Jadi waktu itu gue itu cuma dan jadi dari Hagia Sophia 100 meter dari Hagia Sophia tuh kayak seberangnya sebelah situ tuh ada masjid yang terkenal lagi tuh Blue Mosque namanya. Blue Mosque. Jadi dia itu biru. Iya, Blue. Itu bahasa Inggrisnya Blue Mosque. Namanya apa ya? Sultan Ahmed Mosque gitu kalau nggak salah. Gue lupa namanya. Tapi nama terkenal Blue Mosque. Soalnya interior itu warnanya biru gitu. Sialnya waktu gue datang ke sana lagi di renovasi. Dan renovasi total gitu. Jadi nggak kelihatan apa-apa gitu. Jadi ya lo ke sana buat sholat doang gitu. Jadi gue kayak ya udah. Kayak ini nggak sih kayak di Santorini yang cuman apa namanya tuh atasnya itu biru gitu nggak sih kira-kira? Enggak sih. Sebenarnya yang sebenarnya tuh warnanya nggak biru banget. Cuma hiasan-hiasan di dalamnya itu tuh bikin seakan warnanya warna biru gitu loh. Jadi keramik mozaiknya itu yang bikin dia kelihatan warna biru. Tapi kalau dari luar nggak biru-biru banget. Oke. Dan ya bagusnya kalau mau ngambil foto itu pakai drone. Saya nggak punya. Nggak boleh kayaknya di kota. Boleh. Di kota? Boleh. Banyak kok gue ngeliat foto pakai drone. Oke. Gitu. Terus mana lagi lu 8 jam itu habis itu? Nah dari situ gue pergi ke Topkapi Palace di Istanbul. Nah itu bekas apa sih namanya kayak Kerajaan. Bukan bekas istana sultannya Ottoman dulu kalau nggak salah. Nah itu gue masuk ke situ. Itu bayar. Gue lupa persis bayarnya berapa tapi nggak mahal banget juga. Kayaknya sekitar 5, 6, 7 euro kalau di kurs. Gue masuk ke sono. Itu luas banget gitu ya, namanya istana kan, bekas istana gitu. Di situ banyak artefak yang menurut gue hebat banget gitu. Gue tuh waktu masuk ke situ gue nggak menduga ada begituan gitu. Jadi gue kayak masuk doang, ya udah masuk, gue kira ngeliat apa gitu kan. Di situ tuh ada 3 barang yang gue inget banget, kayak gue amazed banget. Gue nggak tahu ya itu asli atau enggak, tapi ya gue amazed gitu ngeliat itu. Yang pertama adalah footprint dari Nabi Muhammad. Beneran. Jadi footprintnya jejak kakinya Nabi Muhammad. Jadi footprint Prophet Muhammad. Yang kedua ada pedang yang katanya dipakai sama Nabi Daud yang waktu lawan Goliat. Beneran gue nggak bohong. Ada pedangnya itu. Gue nggak ngerti itu. Gue lupa persisnya apa. Tapi ada pedang itu. Sama yang ketiga tongkat yang dipakai sama Nabi Musa. Beneran. Nah balik lagi. Gue nggak tahu ya, tentu kan kita nggak pernah tahu itu asli atau tidak. Kayak Mona Lisa di Louvre kan replika, aslinya kan ya di mana gitu kan. Tapi ya itu ditunjukin dan itu beneran ada gitu di situ. Jadi gue kayak amazed gitu, ada barang kayak gitu di situ gitu. Oh jadi lu nggak expect sebenarnya di dalam? Gue nggak expect, gue nggak tahu di dalam situ ada apa karena lo nggak boleh ngambil foto di dalam. Jadi lo boleh ngambil foto di taman istananya, tapi begitu masuk ke barang-barangnya lo nggak boleh ngambil foto. Ya lo diem ngambil foto gitu. Tapi jadi gue nggak tahu gitu di dalam situ ada apa aja. Ya udah gue masuk aja. Ada begituan, gue mes banget. Dari situ lu kemana lagi? Nah dari situ gue makan siang. Gue makan. Enggak lah. Makan apa lu di sana? Ya kebab dong. Makan kebab lah, makan doner kebab dong. Makan doner kebab. Abis itu gue ke Galata Tower. Itu kayak tower gitu. Tower itu lumayan terkenal di situ. Itu masuknya bayar berapa ya? 30 lira atau berapa gue lupa deh. Tapi bayar, lo bisa naik sampai paling atas. Jadi lo ngeliat Istanbul dari atas gitu. Kayak Danau Tower. Jadi kayak lo bener-bener bisa ngeliat Istanbul dari atas tuh. Kayak lo ngeliat sisi yang Asia sama sisi yang Eropa. Istanbul tuh kan perbatasannya. Iya, Istanbul itu tuh titik perbatasan antara Eropa sama Asia. Nah jadi lo bisa ngeliat ya Eropa yang mana, Asia yang mana. Jadi kayak lo berada di titik perbatasan antara Asia dengan Eropa. Ada bedanya nggak? Ya nggak ada lah yo. Maksudnya kan sama-sama Istanbul. Kali di sini gara-gara Eropa putih. Di sebelah sini dia kayak kerontang. Enggak lah ada bedanya. Oke. Itu. Gue kemana lagi ya? Ya udah sih kayaknya itu. Karena waktunya kan ya cuma 8 jam. Mepet. Tapi udah banyak banget tuh yang lu jalanin. Kayaknya ada 1-2 lagi. Iya kan ada. Gue sama ke pasarnya. Ada namanya Grand Bazaar. Itu kayak Mangga 2 sebenarnya.
beneran kayak Mangga 2. Itu gue masuk. Jual ini ya karpet. Nah itu gue kan kelihatan banget bukan orang sana gitu kan. Maksudnya kelihatan banget gue pendatang gitu. Jadi tuh setiap kali ditawarin, brother, come here, gitu. Di mana-mana gue jalan kayak 500, 200, 300 meter pasti ada brother, come here gitu. Nah awal-awal gue tanggepin ya kayak apa gitu kan, ya where are you from gitu. Gue jawab pertama kan ya I'm from Indonesia. Oh Indonesia lah, banyak orang Indonesia yang kesana gitu loh kan untuk apa sih namanya religious trip gitu kan. Jadi tuh ada di salah satu masjidnya tuh gue masuk, di depannya tuh ada tulisan pakai bahasa Indonesia. Setelah wudhu di sini pakai sepatunya gitu segala macam gitu lah. Karena banyak banget gitu orang Indonesia kesana. Dan itu tuh waktu gue awal kan jadi kan mereka kayak excited banget gitu kan. Tapi ternyata ujung-ujungnya tuh nawarin barang gitu. Ujung-ujungnya tuh intinya tuh gue ngasih uang ke mereka gitu kan. Jadi kan akhirnya lama-lama gue malas juga dong kalau setiap kali gue ditawarin kayak gitu. Beli apa jadinya? Nggak beli apa-apa, sama orang-orang itu gue nggak beli apa-apa gitu. Ya sebenarnya, nah itu yang gue waktu itu juga ya, kalau sekarang kan mungkin lockdown, itu tuh ramenya rame banget kayak nggak ada apa-apa gitu. Banyak turis juga, gue nggak tahu mereka dari mana, apakah turis lokal atau enggak. Tapi udah ada itu grup tour gitu loh. Jadi yang kayak orang pegang bendera terus orang kemana-mana itu udah ada, banyak gitu, yang kayak gitu. Ya sekarang kan mungkin lagi lockdown beda ya, jadi ya gitu. Terus habis itu di Grand Bazaar itu gue akhirnya jadi gak beli apa-apa. Tadi itu gue mau beli souvenir, tapi karena gue udah jalan dikit, gak jadi. Akhirnya udah gue. Tapi sebenarnya kalau punya banyak waktu itu tempat murah gitu loh. Soalnya ya kayak Mangga 2 gitu lah, murah oke gitu. Gitu. Abis itu berarti lo langsung ke airport. Nah, pemberhentian terakhir gue itu adalah Galata Tower tadi itu. Jadi si Grand Bazaar ini sebelum Galata Tower. Sesudah Galata Tower, gue balik kan ke sekitaran Hagia Sophia. Nah ini masuk ke cerita selanjutnya. Gue itu hampir telat naik pesawat, itu gue udah panik banget. Jadi itu gue nggak nyangka ternyata di Istanbul tuh nggak gampang buat ke airport. Nggak segampang itu. Gue tuh kira Istanbul tuh kan kota gede, ramai turis. Jadi ya pasti ada setiap jam itu nggak ada gitu. Jadi bukan nggak ada, maksudnya tuh nggak ada penjelasannya gitu loh. Jadi nggak ada penjelasan tertulis bus ini ke airport kayak jam berapa apa segala macam tuh nggak ada bahasa Inggris. Jadi adanya pakai bahasa Turki semua gitu loh. Nah waktu itu tuh karena gue juga udah agak mepet, kan gue pesawatnya jam 6. Itu jam 2 jam 3 tuh gue udah mulai berangkat, udah mulai cari itu. Itu gue nggak nemu gitu. Gue nggak nemu. Gue nanya-nanya ke orangnya juga kayak nggak terlalu ngerti, maksudnya nggak bisa bahasa Inggris banget gitu, nggak jago bahasa Inggris. Itu tuh gue panik banget. Gue tuh udah akhirnya nemu tuh bus yang bisa naik ke airport gitu. Tapi terus habis itu tuh kartu gue error lagi gitu, nggak tahu kenapa, entah error atau uangnya nggak cukup. Nah gue nggak tahu. Akhirnya gue suruh turun pakai bahasa Turki gitu. Ya turun ya udah gue diturunin kan. Itu gue udah panik banget. Soalnya nggak ada penjelasannya gitu. Dan ketika gue cerita itu, gue sempat cerita tuh di IG, temen gue ada yang reply, iya kak emang kalau Turki buat ke airport agak susah buat pakai public transport gitu. Sekarang mereka lagi bangun metro untuk ke public transport, tapi belum jadi. Nah, kan gue udah panik banget kan, beneran panik banget. Nah akhirnya gue naik taksi. Nah itu karena dan waktu itu tuh kan gue udah capek banget sebenarnya. Gue habis penerbangan 12 jam ke Istanbul. Terus habis itu gue pagi-pagi langsung jalan-jalan ke sini sana. Jadi gue capek gitu. Ya udahlah. Gue nggak bisa ketinggalan pesawat, nggak bisa banget gitu. Jadi gue akhirnya mutusin naik taksi gitu. Nah naik taksi itu juga gue nggak rekomen gitu, mendingan Uber di sana ada Uber sebenarnya. Nah tapi karena gue ada koneksi internet gitu. Ada, gue waktu itu beli paket Excel supaya bisa koneksi internet di situ. Nah itu tuh gue karena udah terlanjur panik, jadi akhirnya kayak udahlah nggak usah Uber. Gue sebenarnya kepikiran Uber, udah nggak usah Uber, taksi aja langsung. Nah mendingan Uber kalau misalnya mau, soalnya kan dia udah harganya udah pasti gitu kan. Nah udah gue naik kan, gue naik taksi, gue udah tenang kan, gue udah lega gitu, gue udah capek banget gitu secara fisik gitu kan. Itu tuh mungkin karena dia tahu gue orang asing ya, dimahal-mahalin gitu loh. Jadi dia tuh sempat kayak berhenti di pom bensin, gue kira kan ngisi gas kan. Ternyata dia cuma beli minum dong. Dia beli minum tuh lama kayak 1-2 menit gitu loh. Jadi supaya si kargonya naik gitu. Ya udah akhirnya udah nyampe ke sana.
Dia bilang awalnya tuh normalnya ke airport itu kayak paling 250 sampai 300 lira. Gue 450 atau berapa lira gitu. Gue kan kayak anjir ini mahal banget gitu. Tapi karena ya gue udah capek, udah ya udahlah, akhirnya gue bayar. Dan gue begonya adalah gue nggak lira gue tuh waktu itu udah habis kayak sisa 200 gitu kan. Gue ngasih lah tuh liranya gue kasih semua. Terus sisanya tuh euro gue tuh nggak ada pecahan 10, ada 20. Jadi gue kasih dia 20. Jadi itu kayak gue bayar dia jauh lebih mahal daripada yang seharusnya gitu. Udah 450 tuh udah lebih mahal. Gue kasih dia lebih tinggi lagi. Gue udah keberuntungan dia. Ya gue waktu itu pikir udahlah keberuntungan dia gitu. Jadi kayak jadi ya pelajarannya adalah pertama jangan mepet, yang kedua lebih siap, dan yang ketiga kalau bisa naik Uber atau sebenarnya busnya tuh ada gitu, cuma karena gue waktunya mepet banget, gue nggak sempat nyari di mana gitu. Ya, Jadi akhirnya, panik lah. iya, itu akhirnya gue nyampe airport jam 4, pesawat gue berangkat jam 6, itu kan udah lumayan mepet ya jam 4, terus habis itu ya ngelewatin di airport Istanbul tuh agak lucu, jadi lo ngelewatin scanning badan security itu 2 kali. Jadi mau masuk airport tuh di scanning badan dulu semua lengkap, lepas ikat pinggang apa segala macam. Terus habis itu border control kan, immigration, terus dicek lagi gitu. Jadi lumayan lama kan. Terus habis itu akhirnya karena gue belum makan, gue beli makan dulu, makan. Gue tuh kayak cuma duduk 15-20 menit terus gue langsung dipanggil. Jadi lumayan mepet gitu. Tapi BTW koper lu gimana sih? Itu diatur mereka gitu. Nah, kan koper kan gue layover 12 jam. Tapi itu gue beli tiketnya tuh udah sepaket sama yang sebelum-sebelumnya gitu kan. Jadi langsung. Jadi koper gue nggak ngeluarin koper lagi. Gue juga nanya sih waktu di Indonesia, ini koper saya keluar nggak gitu. Enggak. Jadi kopernya langsung nyampe Vienna. Gitu. Wah, seru ya. Tapi kayaknya gue juga deg-degan deh dengan. Iya, jadi pembelajaran yang paling pentingnya itu adalah yang pertama uang, jangan nuker di airport, lebih baik siap. Terus yang kedua, ya orang-orang Turki baik kok sebenarnya, mereka baik dan mereka helpful gitu ya. Cuma emang kita harus milih dan harus hati-hati, jangan sampai mau ditipu. Di mana-mana aja sih. Ya itu di mana-mana. Dan yang ketiga itu ke airportnya nggak semudah itu. Jadi pastiin punya waktu dan juga ya informasinya lebih bagus lah gitu. Atau kalau mau naik non public transport, jangan naik taksi, naik Uber aja. Gitu. Ya itu dia tipsnya kalau mau ke Turki. Itu kayaknya untuk itu di Istanbul ya, itu ke Istanbul aja gitu. Aku juga butuh tuh nanti. Aku juga pengen sih ke sana. Ayo kapan? Yuk. Lu mau lagi ke sana? Gue masih mau. Masih banyak yang sebenarnya masih banyak banget. Tadi kan itu kan yang gue sebutin Hagia Sophia, apa sih namanya? Blue Mosque, terus habis itu Grand Bazaar, terus beberapa masjid-masjid yang lain gitu. Terus habis itu Galata Tower sama Topkapi Palace itu tuh masih belum semua, masih sebenarnya tuh ada yang agak di luar Istanbul dikit gitu, tapi masih masuk Istanbul metropolitan area. Itu ada segitu juga apa sih namanya kayak istana gitu yang juga recommended banget gitu. Tapi ya gue nggak sempat ke sana gitu. Gitu. Jadi masih banyak sih sebenarnya gue belum. Iya sih. Sekalian kalau ke Turki tuh ke tempat ini yang balon-balon top sih. Kapadokia. Iya. Gue tuh ke Turki sebenarnya masih pengen ke Ankara ibu kotanya, ke Kapadokia. Jadi sebenarnya masih baik banget yang gue pengen di Turki. Tapi minimal udah. Iya sih, gue pengen. Jadi nanti untuk kalian yang mau ke Turki tadi tips-tipsnya udah dikasih sama Doni. Dan juga apalagi ya, kalau mau jalan-jalan ya tetap sih, maksudnya tetap hati-hati. Kalau aku sih selalu hati-hati. Terus ya well prepared sih sebenarnya. Iya. Maksudnya tuh maksudnya sespontan-spontannya kalian atau kita ya siapapun tetap harus ada pengetahuannya gitu loh. Jadi maksudnya kayak hal-hal basic lah, kayak ya apa yang mau lu kunjungin gitu kan jelas. Terus sama kayak cari informasi sebaik mungkin, kayak transportasi ke airport gimana gitu-gitu tuh itu vital sih sebenarnya. Iya, jadi kalau lagi jalan-jalan tuh kalau panik itu malah nggak bisa mikir apa-apa gitu. Jadi penting juga kalau kita buat notes gitu. Jadi bisa dibaca lagi gitu. Biasanya kalau udah panik udah nggak tahu pokoknya sampai di mana. Contohnya dia di airport pokoknya sampai uangnya hilang. Dikasih sedekah gitu. Gue mikir kayak ya udahlah berarti ini rezeki dia. Gitu. Maksudnya ya harus tetaplah untuk prepare segala sesuatunya gitu ya kan Don. Overall
bagus banget, gue recommended sih. Mungkin terutama buat teman-teman yang muslim itu mungkin akan lebih wow ya, soalnya itu kan emang banyak relik dan masjidnya banyak banget dan bagus-bagus, megah-megah gitu. Tapi gue sebagai non muslim juga tetap gue masih pengen ke sana gitu. Bagus banget, recommended. Oke dan kawan-kawan, sampai di sini dulu lah episode kita ngobrol-ngobrol. Tadi kita udah banyak ngobrol jalan-jalan, terus ya ngobrol tentang studi juga ya kan Don? Thank you ya Don. Udah 3 jam nih. Nggak tahu. Gue juga nggak tahu sih. Oke deh, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you for watching. See you in the next video. Jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Kalau ada ide apa, komen aja ke Theo gitu. Theo ini videonya bagus banget. Dia udah bisa bedain landak sama luar biasa.